welcome to Fuse Jakarta Online. Jadi Fuse Jakarta Online ini sudah berlangsung berminggu-minggu dan aku pengen ngingetin kalau ini akan rutin setiap hari Minggu jam 9 pagi. So make sure you turn on your notification, oke? Nah, buat yang pertama baru hadir ke sini pasti bertanya-tanya dong, Fuse Jakarta itu apa sih? So basically we are a Christ-centered community for young professionals and family. And our vision is to equip and build a Christ-centered community to transform Indonesian marketplace for Jesus. Dan pastinya misinya adalah kita pengen experience Christ together. Dan ada dua hal yang akan kita lakukan bersama-sama. Yang pertama adalah we will pray for you. Jadi misalnya teman-teman punya pokok-pokok doa yang ingin didoakan bersama-sama gitu ya. Silakan kasih tahu ke kita, cause we have our special team to pray for you. Dan yang pastinya kita juga pengen giving. That we are so blessed that we have so many faithful giver and it's your turn to be a blessing. Jadi kalau misalnya teman-teman tergerak untuk memberikan, informasinya ada di sini, oke? Dan yang terakhir, thank you so much for joining us today. Your participation means a lot. Dan jangan lupa juga kasih link ini ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan, yang kira-kira mau service bersama-sama. And lastly, enjoy the service and God bless you. Shalom Fuse Family, dimanapun kalian berada. Mari kita satukan hati kita, mari kita memuji dan menyembah nama Tuhan kita. I'm living in the grace where everything is more than I imagine. Where what is undeserved is really given. All my regrets and my failures, all of my wrongs have been left at the cross. Now all that remains is the Father's love. Ooh, Lord, you take me as I am. Over and over you call me yours again. You see it all, still you want me. How you love me, how you love me. Your kindness and mercy remind me how you love me, how you love me as I am. Come on. So let us be together, sitting at your table in communion. Oh, everyone is equal in your presence. Ooh, oh. 'Cause where I am from or where I've been, the way that I live or the color of skin, nothing will change how the Father love me, Lord. You take me as I am. Over and over you call me yours again. You see it all, still you want me. How you love me, how you love me. Your kindness and mercy remind me how you love me, how you love me as I am. Let's lift up our hand. Thank you, Jesus. You accept us as who we are, no matter what we've done. Your love, your grace, is there for us. Let's worship Him, come on. Oh Lord, you take me as I am. Take me Ooh, as I am. Oh Lord, you take. Oh Lord, you take. Take me as I am. Oh Lord, you take. My God. Take me as I am. Oh Lord, you take. You take it Lord, all. Take me as Oh Lord, I you am. take me as I am. Over and over you call me yours again. Oh, you see it all, still you want me. How you love me, how you love me. Your kindness and mercy remind me how you love me, how you love me as I am.
How I live for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. All I know, my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, oh, oh. Come on, sing. You're the fire in the morning. You're the cool in the evening. The breath in my soul. All the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. Come on. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Come on, let's open up our heart. Thank you, Jesus. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. Open up my heart to Yes, Lord. We want to open up our heart for you. open up my heart to you now. Come on. So do what only you can. Oh, Jesus, have your way. Jesus, have your way. Come on. Sing it out. Sing it out. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Well, Jesus, have your way in
desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I'm desperate for a touch. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I'm desperate for a touch of heaven. Hi everyone, apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik saja. It's so good to have you back di Fuse Jakarta Online Service. And today kita bakal share, kita bakal discuss mengenai seberapa berharganya kita, right? Whether we are valuable or not. Nah, sebelum itu mungkin, so I have with me here, ada these beautiful bottles. Kita bakal discuss mengenai botol ini dulu nih sebelum kita mulai, right? Nah oke, jadi kalau misalnya botol kosong gini, kira-kira ada gunanya nggak? Probably not, it's empty gitu kan. Gimana kalau misalnya kita masukin air putih. Oke lah, mungkin harganya sekarang jadi 3.000 lah sebotol. Karena botolnya kecil nih. Gimana kalau misalnya kita masukin pure orange juice. Let's say 15.000, 20.000. Mungkin ada yang mau beli segini. Upgrade dikit lagi. What about madu murni? Wah kalau madu murni mungkin orang lebih berani bayar. Value-nya bakal lebih tinggi, hampir 100.000. Nah, kita coba upgrade dikit lagi. Gimana kalau misalnya isinya segini itu adalah whiskey yang mungkin udah 25 tahun, for example. It's a Japanese whiskey, right? Waduh, mungkin ini udah 1 juta, let's say, or even more. Ekstrim lagi, kalau misalnya kita isi parfum branded segini banyak, wah harganya mungkin udah juta-jutaan. Right? Jadi, tapi actually, botol yang sama, kalau misalnya kita isi air got, kita masukin aja air got di sini. Ada yang mau? Gua kasih? Gratis? Ada yang mau? Gak ada. Bayangin, botol yang sama, isinya beda-beda, ternyata value-nya itu bisa beda jauh. Nah sekarang pertanyaannya, kita semua masing-masing, seberapa sering kita nganggep, kita merasa diri kita kayak isinya air got. Kita ngerasa kita nggak dikasihi, kita nggak ada yang sayang sama kita. Kita ngerasa kita gagal, kita ngerasa kita orang berdosa banget gitu kan. Udahlah nih dibuang aja gitu kan. Kita ngerasa kita nggak cukup, we're not good enough. Saya yakin sometimes in our life kita mungkin kadang-kadang ngerasa demikian. Gitu. Dan menurut saya it's just human nature, normal banget gitu kan. Normal banget sebagai seorang manusia, kita kadang-kadang down, kita kadang-kadang ngerasa kalau misalnya kita we're just worthless, gak ada value-nya, kita gak berharga. Right? Nah, kenapa sih bisa begitu? Why is that? Maybe it's because of our past experience, right? Maybe it's because of expectations. Right? Let's say, dari kecil kita diajarin satu hal yang menurut saya kita gak bisa pungkiri, yaitu adalah seolah-olah orang yang keren, beauty, orang yang cantik, orang yang looking good, yang mungkin pakai bajunya bagus, yang mungkin rapi gitu kan. Wah dianggap, wah ini orang kayaknya lebih baik dia. Lebih bagus nih, ini kayaknya levelnya lebih tinggi daripada mungkin orang yang berantakan. Orang yang mungkin quote-quote orang melihat kurang cantik, kurang keren. Gitu. Gimana kalau misalnya mengenai paling simple, intelligence. Bayangin, dari pertama kali kita masuk sekolah, selalu sebagai anak-anak kita selalu dijadiin ada rankingnya. Berdasarkan apakah kita pintar atau enggak. Seolah-olah ya kan? Ranking 1, 2, 3, 4, terus mungkin sampai satu kelas let's say ada 50 orang, ranking 50.
Bayangin ya, kalau misalnya kita ranking 1 mah atau sampai ranking let's say 10 besar lah ya gitu ya. Orang tua bangga ya kan, guru-guru bilang wah great job gitu. Wah kita berasa we feel good about it gitu. We feel good that kita ternyata cukup pintar nih, kita ternyata 10 besar di antara 50. Bayangin anak-anak yang mungkin rankingnya mau dapetin 45 besar aja susah gitu dari 50. Yang mungkin selama ini bayangin ya 46, 48, kalau lagi bermasalah dikit 49, kalau lagi nggak hoki ranking 50. Dianggap selalu ini anak-anak yang terbelakang. Ini dianggap value mereka itu jauh lebih rendah dibandingin anak-anak yang ranking 1, anak-anak yang ranking 5. Ranking 5 sama ranking 50 dianggapnya anak-anak yang ranking 5 nih jauh lebih pintar, jauh lebih baik. Move on, money. Wah, kalau soal duit paling gampang gitu kan. Siapa yang punya duit selalu dianggapnya lebih siap bos. Coba kita lihat ya di sekitar kita. Coba aja lihat. Orang yang kalau misalnya kita mau parkir ke mall atau misalnya mau parkir let's say di pinggiran, right? Atau mungkin parkir mall deh paling simple, ya kan? Kita jalan dikit, kalau misalnya kita mungkin pakai let's say kijang gitu kan. Dilewatin aja sama tukang parkir. Oh iya Pak, silakan masuk basement gitu kan. Bayangin misalnya kita datang pakai mobil Mercedes-Benz paling baru gitu kan, S-Class for example. Itu dari jauh aja, itu tukang parkir udah kayak, bos, sini bos, silakan bos, di depan bos, silakan. Gak usah parkir bos, gampang bos, di depan nih, di depan lobby aja boleh. Gitu. Jadi seolah-olah, wah we feel good. Wah gila ini gue punya duit, I'm successful, gue sukses. Gue udah berhasil dapetin ini, gue berhasil bikin ini, perusahaan gue kayak gini, wah it feels good about it, you know. Kita berasa value kita lebih gede pada saat kita punya duit, pada saat kita punya sukses. One another thing yang mungkin paling relevan buat kita semua, social status. Siapa dari kita yang let's say our social media follower di atas 5.000, right? Mungkin kita udah bisa sebut sebagai nano influencer, micro influencer, or even let's say udah di atas 50.000, udah di atas 100.000. Atau mungkin kebalikannya, kita buat dapetin 10 orang follow kita aja susah banget. Kita buat dapetin orang follow 500 orang itu kayaknya udah, wah it's my biggest accomplishment of the year. Gitu. Kita ngerasa, waduh ini berarti kayaknya value gua jauh lebih rendah nih dibandingin orang-orang yang followernya jauh lebih tinggi dari gua. You know what? The society always set some expectations to our life. Dan itu tuh seolah-olah men-set value kita di dalam hidup. Kalau misalnya follower lebih tinggi, berarti artinya dia lebih punya inspirasi yang lebih banyak terhadap semua orang, punya influence lebih banyak terhadap jauh lebih banyak orang, berarti artinya dia jauh lebih penting. Ya dong. Follower rendah, berarti ini bukan siapa-siapa nih di sosial media gitu kan. So bayangin ya, jadi value kita sebagai manusia itu selalu berdasarkan persepsi orang. Problemnya adalah pada saat kita nggak bisa dapetin sampai persepsi yang cukup baik di anggapan masyarakat, kita akan merasa we are a failure. Kita gagal, kita akan ngerasa, aduh kok gini ya, kok udah ranking 50, terus udah gitu duit juga pas-pasan, istilahnya Instagram juga ternyata gue nggak ada teman gitu kan. Value gue apa nih gitu, who am I? Gitu. The funny thing is, pada saat kita tanya ke orang-orang yang mungkin duitnya banyak, pada saat kita mulai tanya ke orang-orang yang mungkin follower Instagramnya banyak banget, 1 juta, 2 juta, whatever. Mereka belum tentu happy. Mereka tetap ngerasa ada something missing. Mereka tetap ngerasa, aduh value gue kok kayaknya I'm not worthy. Right? Berapa banyak orang yang stres padahal sebenarnya mereka mungkin duitnya banyak, mereka punya social status, mereka mungkin ranking intelligence-nya tinggi gitu kan. Stres. Mereka kayak, they just think that they're not valuable. Nah, and that's how, itu adalah gimana dunia melihat value. Dunia melihat seberapa berharganya lu. Dari apa perspektif orang. Dari acceptance orang. Right? Apakah temen lu bisa menerima lu apa enggak? Apakah coworkers, pada saat kita masuk ke kerjaan, apakah coworkers lu bisa menerima lu apa enggak? Oh lu gak keren lu, I think you're not good enough nih. Kayaknya lu kayaknya kerjaan ini gagal, sorry ya, kita bukan di situ levelnya. Mulai ada segregasi. Dan di situ kita mulai merasa, aduh kayaknya ternyata si ini lebih valuable, lebih worthy daripada gua lah, lebih berharga dari gua. Gitu. Our boss kita mungkin tiba-tiba langsung kayak, wah kamu gagal.
wah sorry ya, kamu kayaknya you're not doing good enough. Langsung kita down, langsung kita ngerasa everything crumble. Right? Pada saat bisnis kita gagal, crumbled everything. Right? Pada saat kita mungkin melakukan dosa, it's the same thing, hancur. Yang paling parah adalah pada saat yang menjudge, yang memberikan, di mana kita tidak bisa meraih ekspektasi dari orang-orang paling dekat kita. Keluarga. Your parents yang mungkin dari dulu selalu bilang, wah lu sih anak gagal. Wah lu sih kayaknya dibandingin koko lu, dibandingin kakak lu, dibandingin adik lu, kayaknya aduh lu gak siapa-siapa. Kita selalu dicap demikian. Right? Suami dan istri, sama. Suami bilang, nih istri gimana sih gak bisa ngurus rumah. Istri bilang, ini suami gimana sih kagak bisa cari duit. Kita ngerasa our value, our worth just going down the drain. Right? And that's how the world perceive worth, value. Kita selalu ngira value kita berdasarkan apa yang dunia set terhadap hidup kita. Kita selalu terlalu concern, kita selalu merasa stres, merasa terbebani dengan apa yang dunia judge terhadap hidup kita. Nah, now probably the good news. The question is, sebenarnya siapa sih yang actually really matters? Siapa sih karakter, siapa sih identitas, siapa sih pribadi yang sebenarnya benar-benar really matters in our life? Right? Let's talk about God. Gimana perspektif Kristus, gimana perspektif Tuhan terhadap kita? Seberapa berharganya kita di mata Tuhan? Itu menurut saya penting. Let's talk about that. How do you think? What do you think? Menurut kalian, Tuhan tuh gimana? Perspektifnya terhadap kita. Apakah dia ngelihat kita sebagai orang berdosa? Apakah dia ngelihat kita sebagai orang yang bisnisnya gagal? Apakah dia ngelihat kita sebagai suami yang gagal? Apakah dia ngelihat kita sebagai anak yang gagal? Apakah dia ngelihat kita sebagai orang yang berdosa? Kalau misalnya ditanya, yes, it is true. Yang namanya fakta, jelas. Let's say mungkin ranking kita, mungkin kita gak sepintar yang lain. Mungkin kita gak sekaya yang lain. Mungkin kita gak se-famous yang lain. Itu fakta. It's clear. Right? Apakah Tuhan lihat itu? Tuhan lihat. Tapi yang paling penting adalah, apa sih sebenarnya identitas kita? And I think, let's talk about that. Right? Lukas 15 ayat 19. Ini adalah story, salah satu, one of the most famous story in the Bible. Tentang perumpamaan anak yang hilang. Ceritanya saya yakin hampir semua orang tahu. Ada seorang anak bungsu di mana orang tuanya, bapaknya itu let's say cukup sukses. Tiba-tiba dia ngerasa kayaknya sudah cukup. Saya mau ngambil bagian saya aja. Saya punya warisan. Lalu dia bilang ke bapaknya, "Pak, saya mau ambil warisan saya, lalu bye-bye." Dia pergi, foya-foya, beli semua, hartanya banyak, sampai akhirnya habis total dan bahkan dia buat makan aja gak bisa. Sampai dia harus tidur di kandang babi. Dan dia makan ampas babi. Bayangin, orang yang tadinya sukses seolah-olah karena anak orang yang sukses. Keluar sana, hancur hidupnya, makan aja susah, makannya gak bisa. Harus makan dari ampas babi, gila. So, apa yang dia lakukan? Lukas 15 ayat 19. Dia ngomong gini, "Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Udah deh Bapak, please. Kayaknya gue udah gak tahan lagi. Gue mau balik aja ke Bapak. Tapi gue tahu value gue udah hancur. Value gue udah gak ada apa-apanya. Jadi gue cuman perlu kalau Bapak terima saya sebagai orang upahan Bapak aja. Pada saat dia jalan, lihat nih apa yang bapaknya lakukan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow. Kata yang mesti digarisbawahi adalah ayahnya melihat dia dan berlari. Jadi ya gini, think about it. Orang yang udah hancur banget, orang yang mungkin kita anggap worth-nya udah hancur banget. Dia datang kepada Kristus. Pada saat dia datang kepada Kristus, bukannya dia yang begini berlutut memohon supaya Kristus menerima dia. Bukan. Kristus berlari, Kristus melihat Kristus berlari dan merangkul dia dan bilang, yes, anakku yang hilang sudah kembali.
Maksudnya apa? Sebenarnya kita secara value, itu sebenarnya value kita sangat tinggi di mata Tuhan. Walaupun kitanya hancur. Walaupun menurut dunia, value kita udah hancur gak ada apa-apanya. Menurut dunia, lu siapa? Lu makan di kandang babi. Bayangin, it's the worst thing that you can ever imagine. Dunia melihat demikian, tapi Tuhan gak melihat gitu. Tuhan melihat, anakku yang hilang telah kembali. Kita bikin pesta, kita rangkul, lari. Lalu Bapa berlari terhadap anak itu. Dan menurut saya itu suatu momen yang benar-benar menakjubkan sekali. Mungkin I think one of the best quote of the day itu adalah ini. Yes, mankind fell to sin. But God is able to separate the sin from the sinners. Yes, semua manusia, kita pasti jatuh dalam dosa, kita kegagalan, kita berasa gagal. Tapi yang paling kerennya adalah Tuhan bisa memisahkan antara dosa dengan orang yang berbuat dosa. God can separate the sin from the sinners. And God loves us, but hate our sin. Tuhan tetap mengasihi kita. Doesn't matter kita udah lakuin apa, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi kalau ditanya, apakah Tuhan membenci dosa? Yes, Tuhan sangat membenci dosa. Tapi God loves you. God hates your sin, but God loves you. Itu menurut saya penting sekali untuk kita bisa tahu seberapa berharganya kita di mata Tuhan. Contohnya, 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Wow, Tuhan melihat kita sebagai anak-anak Allah. Wah, itu value-nya sih saya rasa it doesn't matter anymore nih. Dunia mau ngomong apa, dunia mau lihat kita sebagai orang yang hancur, apa segala, doesn't matter. Di mata Tuhan, Anda adalah anak-anak Allah. Don't ever forget that. Don't ever forget that. Kenapa sih bisa begitu? Simple. Siapa yang menciptakan manusia? Kita balik lagi. Who created human beings? Of course, God Himself. God made you. And you know, one thing for sure, God did not make junks. Tuhan yang membikin, yang membangun, yang menciptakan kita. Dan saya yakin Tuhan tidak menciptakan sampah. Tuhan tidak menciptakan air got tadi. You know, Tuhan menciptakan seseorang, sesuatu, identitas pribadi yang benar-benar luar biasa banget. God made you. Jadi pada saat kita bilang go worthless, berarti kita bilang Tuhan worthless. Ya dong. The creator and its creation. Kalau kita bilang, creationnya jelek. Berarti artinya the creator also not good. In this case, no. No. One thing for sure and everyone has to know adalah God the creator created us. God the almighty, the one almighty God created us. And that's our identity. We are worthwhile only because God purchased and won us by His blood. Cuman ada 2 orang doang yang perfect di dunia ini, yaitu adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa juga gak selama-lamanya perfect. Dia jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, semua manusia, semua jatuh dalam dosa. Gak ada yang perfect. Cuman Tuhan doang. Karena Tuhan dan karena Kristus yang sudah menebus kita semua. John 3:16. Right? Karena begitu besar kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Bapa. Makanya Dia mengirimkan anaknya yang begitu precious untuk supaya kita semua diselamatkan. We were nothing but God made us something in Christ. Kita gak ada apa-apanya, tapi Tuhan yang bikin kita menjadi sangat luar biasa karena di dalam Kristus, bukan karena identitas kita, bukan karena kitanya, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang dunia bilang kita lakukan, bukan apa yang dunia bilang value-nya kita. So, the key here is look at our value in Christ. Another verse, another favorite verse. Matius 6 ayat 26. Ini menurut gua satu ayat yang kita udah bahas dari kecil sebenarnya kalau kita udah lama tahu Alkitab. And it's very famous. Let's read this thoroughly. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wah, dalam banget nih. Pandanglah burung di langit. Burung gak menabur, gak ngapa-ngapain. Tuhan pelihara. Right? Apakah kita
lebih berharga dari burung-burung tersebut? Saya yakin iya. Matius 10 ayat 29. Burung pipit yang dijual cuman seduit doang. Tapi ada satu burung yang jatuh ke tanah. Tuhan tahu. Dan itu dalam pegangan Tuhan. Ayat 30. Dan bahkan, and even the very hairs of your head are all numbered. Jadi gini, Tuhan bukan cuma tahu apakah ada rambut kita, ya helai rambut kita yang jatuh. Tapi actually, Tuhan numbered. Tuhan tahu nih, helai yang mana yang jatuh. Segitu berharganya kita di mata Tuhan. And yet, most of the times, kita jatuh dikit, we feel that we are worthless. We are nothing. Kita nggak mau ke Tuhan karena kita merasa we are nothing. No, it's not. Remember this. God does not love us because we are valuable. Tuhan tidak mengasihi kita, tidak mencintai kita karena kita berharga. Bukan. Tapi kita berharga karena Tuhan mengasihi kita. God does not love us because we are valuable. Catat ini. But we are valuable because God loves us. Knowing that God loves you, I think that's way more than enough. Knowing that you are very valuable in Christ. And I think that's the punchline of the day. God does not love us because we are valuable. We are valuable because God loves you. And don't worry, karena we are always something as children of God. Karena kita anak Tuhan. Itu menurut saya sudah sangat-sangat mendefinisikan kita punya value. Anak Kristus, anak raja. Let's say. Anak presiden aja value-nya, wah keren banget kalau di mata dunia. Bayangin. And we are the sons of God. It's amazing. And one thing for sure, God love is constant. Jadi kalau ditanya, kita punya value adalah karena Tuhan mengasihi kita. Dan one thing for sure, kasih Tuhan itu selalu konstan, tidak pernah berubah. Mau kita lagi jauh, mau kita lagi berdosa, mau kita lagi gagal, mau kita lagi kabur, mau kita lagi di kandang babi, mau kita lagi diejek-ejek, mau kita lagi gagal, mau kita lagi bangkrut, mau kita lagi berantem, mau kita lagi berbuat jahat. God loves you, no matter what. And don't worry, your value will never be lessened. Gak akan pernah turun di mata Tuhan. Lu berdosa, your value gak akan pernah turun. Ingat, your value itu bukan karena apa yang lu lakukan. Your value is because God loves you. Remember that. Jadi selalu ingat, yes mungkin dunia bisa bilang social status, money, beauty, intelligence, whatever it is. Success, itu yang determine your value. But I want to tell you, yes, the world can tell you that, but what God is telling you this morning is even more powerful. God loves you not because you are valuable, but you are valuable because God loves you. And I think that's enough to bring us to another level. That's enough to excel ourselves, untuk kita bisa semangat, untuk kita bisa kembali, untuk kita bisa mendapatkan hikmat, melakukan hal yang lebih baik. Because our worth does not come from within ourselves. Our worth comes from God. Seberapa berharganya kita, itu datangnya dari Tuhan. And that's itself is enough. So, to conclude, you are worth a lot. You are worth unlimited. Right? Tuhan mengasihi kita semua. Remember, you are valuable in Christ. You are valuable because God loves you. Not because what you have, not because what you have done. Thank you so much semuanya, and God bless you. By who you are, my desire is to know you deeper. Lord, I will open up again.
throw my fears into the wind. I'm desperate for a touch. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I'm desperate for a touch of heaven. Thank you so much Ko Gary. Hari ini kita diingetin kalau kita tuh valuable banget dan Tuhan itu sayang banget sama kita ya. Aku juga sayang sama kamu. Oke, we would like to connect with you. Kita tuh punya banyak banget satellite all over Jakarta. Jadi misalnya teman-teman butuh komunitas, butuh didoakan, dan butuh ngumpul-ngumpul walaupun sekarang masih secara virtual. Boleh banget kontak yang di bawah ini ya. Dicari mungkin yang dekat sama kantornya, sama rumahnya. Jadi kita bisa connect terus setiap saat. Dan yang pastinya kita juga pengen giving. That we are so blessed that we have so many faithful giver. And it's your turn to be a blessing. Jadi kalau misalnya teman-teman tergerak untuk memberikan, informasinya ada di sini, okay? So thank you so much for joining us today. Sending so much love from our living room to your living room. See you next week and God bless you.